Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2116, Badai dan Gunung. Keduanya terus bertarung dengan ganas, menimbulkan kekacauan di dalam bayang-bayang Condemnation. Ketika lempengan obsidian tempat mereka beradu retak dan hancur. Sunni dan pembunuh misterius itu melompat melalui awan debu hitam ke yang berikutnya, dan ketika yang satu terbelah menjadi dua. Mereka memilih bagian yang lebih besar untuk melanjutkan pertempuran mereka. Sementara itu, di luar, angin topan telah menjadi sangat menakutkan, dan kegelapan telah disingkirkan oleh cahaya perak yang terang. Bayangan Condemnation mencondongkan tubuhnya yang besar ke depan dan terjun ke dalam badai esensi, membuat dinding cahaya yang berputar-putar itu terbelah dengan masanya yang tak terukur. Biasanya, badai menerjang lereng gunung yang tak tergoyahkan. Namun kali ini, gunung gelap telah bergerak untuk menerjang badai. Baik angin yang dahsyat maupun hamparan esensi yang mengamuk tidak berhasil memperlambat bayangan kutukan. Akan tetapi, bukan berarti badai tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Partikel-partikel esensi tidak dapat menembus tubuh dewa yang telah mati dengan mudah seperti saat mereka menembus Sunni, tetapi mereka sedikit merusaknya. Di seluruh permukaan bayangan raksasa yang sangat besar itu, percikan api muncul ketika aliran esensi murni menyentuh obsidian yang mengilap. Sampai pada suatu titik, dalam beberapa saat, seluruh figur raksasa Condemnation tampak diliputi api. Dan sementara setiap partikel esensi individu memberikan sejumlah kerusakan yang sangat kecil pada gunung yang berjalan. Jumlah partikel-partikel ini juga hampir tak terbatas. Jadi, goresan kecil yang mereka berikan pada tubuh Condemnation perlahan tapi pasti bertambah. Itu seperti angin atau arus air yang perlahan-lahan meluruhkan batu selama rentang waktu ribuan tahun, terbungkus dalam hitungan hari, jam, dan menit. Saat obsidian terkikis, awan debu hitam perlahan terbentuk di sekitar bayangan dewa yang telah mati, bersinar terang dalam tabir perak badai esensi. Kalau saja Sunni melihat pemandangan mengagumkan dari bayangan raksasa yang berjalan menembus badai cahaya, dia akan mengerti mengapa lempengan-lempengan batu obsidian raksasa yang dilihatnya di alam bayangan semuanya tampak mengilap, dengan permukaan yang halus dan mengilap. Bukan yang bertekstur kasar dan tidak rata seperti batu alam. Namun Sunni tidak sempat memperhatikan apa yang terjadi di luar kosmos gelap Condemnation, karena saat itu dia sedang dicekik oleh bayangan pembunuh. Sial! Apa-apaan ini? Sunni bukanlah pria yang tinggi, sementara makhluk mimpi buruk yang dihadapinya biasanya bertubuh besar. Itulah sebabnya dia memiliki banyak pengalaman memanjat tubuh musuh-musuhnya untuk membunuh mereka. Yang tidak begitu dikenalnya adalah dipanjat seperti pohon. Dan itulah yang dilakukan si pembunuh lincah, mengitarinya dengan keanggunan yang sulit dipahami lalu tiba-tiba menunggangi Sunni dari belakang. Kaki mereka kini melingkari pinggangnya, dan sementara salah satu tangan mereka meremukkan tenggorokannya, tangan yang lain bersiap untuk menusukkan pisau tulang ke sisi tengkoraknya. Dalam posisi itu, Sunni tidak dapat menjangkau pemanah ganas itu dengan serpihan taring gadingnya. Sebenarnya, dia tidak dapat menjangkau mereka sama sekali, bahkan untuk menggigit mereka. Yang dapat dia lakukan hanyalah berjuang mati-matian untuk mengangkat salah satu lengan mereka ke udara, mencegah pisau tulang itu membuat lubang di tengkoraknya. Sambil mencengkeram yang lain dalam upaya sia-sia untuk membebaskan lehernya. Sialan! Tentu saja, pemanah itu tidak benar-benar mencoba mencekik Sunni, akan butuh waktu yang lama untuk mencekik seorang Saint. Sebaliknya, mereka mencoba menghancurkan tenggorokan Sunni,
yang akan menyebabkannya mati lemas secara alami di kemudian hari. Yang terburuk dari semuanya, ada kemungkinan besar hal itu akan berhasil. Sambil menggertakkan giginya, Sunny melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukannya, ia menyingkirkan mantel oniks, membiarkannya berubah kembali menjadi cangkang oniks. Tidak ada gunanya mempertahankan baju zirah yang menakutkan itu, mengingat pemanah terkutuk itu menunjukkan kemampuan untuk memotongnya seperti kertas. Namun, karena kulitnya menjadi lebih kaku, Sunny lebih mampu menahan cengkeraman itu. Lebih baik lagi, meskipun mantel oniks dibuat dengan sangat rumit dan halus, pas untuknya seperti lapisan kulit kedua, mantel itu masih agak tebal. Ketika tebalnya mantel itu menghilang, hanya menyisakan tunik hitam, ada sedikit jarak antara Sunny dan pemanah itu selama sepersekian detik. Sunny memanfaatkan detik itu untuk membalikkan tubuhnya sedikit, lalu terjatuh ke belakang, menghantam pembunuh samar itu ke permukaan keras obsidian dingin dengan kekuatan yang mengerikan. Obsidian itu retak, dan sesuatu di dalam pemanah itu juga tampak retak. Bukan hanya karena dahsyatnya kekuatan hantaman itu, tetapi juga karena Sunny telah memperbesar dampaknya dengan berat tubuhnya, dan tubuhnya dapat seberat gunung biasa, asalkan dia mau. Sejujurnya, Sunny tidak tahu berapa berat gunung sebenarnya. Namun, ia cukup yakin bahwa beratnya saat ini dapat mengubah APC lapis baja menjadi panekuk logam. Kendati demikian, pegangan sang pemanah tidak melemah sedetik pun. Mustahil, sambil menggeram, Sunny mendorong dengan kakinya, dan membuat mereka berdua terpental melewati tepi lempengan obsidian, menuju ke dalam kegelapan bayang-bayang condemnation yang luas. Di luar, cahaya perak terus menyerang raksasa bayangan itu. Condemnation berjalan melalui kemarahan badai esensi yang bersinar, membuat dunia bergetar dengan setiap langkah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengangkat tangan raksasa, melindungi kepalanya dari angin. Sungai deras Saripati murni menghantam lengan bawahnya, menimbulkan percikan api dan merobek beberapa bongkahan obsidian. Tubuh bayangan kutukan, obsidian, bayangan yang ditangkap, cahaya beku, pecahan angin yang hancur, perlahan-lahan digiling oleh lautan partikel esensi yang mengamuk. Ia tumbuh mengecil sedikit demi sedikit. Jauh di dalam hamparan gelapnya, Sunny dan bayangan ganas yang ingin dibunuhnya mendarat dengan keras di bongkahan besar obsidian hitam mengilap lainnya. Yang ini jauh lebih besar dari yang lain dan bentuknya bulat sempurna, terletak di tempat yang seharusnya menjadi jantung manusia. Karena ruang terpelintir dan pecah di dalam bayangan dewa yang telah mati, seperti halnya waktu, tidak ada naik turun yang nyata di sini. Sunny berguling di permukaan hitam mengilap, tetapi tidak pernah jatuh lebih jauh ke bawah, karena dimanapun di bola raksasa itu ia berdiri, bawah selalu berada di bawahnya. Dia berdiri sambil mengerang tertahan, lalu melihat sekelilingnya sebentar. Hamparan bayangan condemnation yang asing itu tidak berbeda dari sebelumnya. Itu hanya... Kerutan bingung muncul di wajah Sunny sesaat. Apakah tidak terasa lebih sempit di sini sekarang? Budak Bayangan Bab 2117, Kekuatan Tertinggi. Pada titik ini, Sunny dalam kondisi yang buruk. Dia tidak akan kehabisan darah, karena alasan yang jelas. Tetapi rasa sakit bukanlah satu-satunya konsekuensi dari luka dan tusukan berulang kali oleh pisau tajam musuhnya yang kejam. Kulitnya memiliki sifat yang kuat yang memungkinkannya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk otot dan tendon di bawahnya. Sebagian besar lukanya dangkal, tetapi kerusakan yang terakumulasi secara halus mengurangi mobilitasnya. Dan itu bahkan belum termasuk kondisi mengerikan dari jiwa yang tercabik-cabiknya, juga kelelahan rohani karena harus melawan kehendak dewa yang telah mati. Sunny merasa buruk.
Pukulan terakhir itu sangat melemahkan. Entah mengapa, setelah menghantam permukaan bola obsidian yang sangat besar, Sunny benar-benar kehabisan napas. Ia tetap tidak bergerak selama sepersekian detik, berbaring di atas batu yang dingin, lalu terhuyung-huyung berdiri dan melihat sekeliling sebentar. Entah bagaimana, hamparan asing condemnation. Dengan kegelapannya yang luas, kilatan cahaya perak yang membeku, awan debu hitam yang samar, dan lempengan obsidian bergerigi yang melayang dalam kekosongan yang dingin. Terasa lebih kecil dari sebelumnya, seperti galaksi yang perlahan runtuh di bawah tarikan lubang hitam supermasif di pusatnya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk merenungkan keindahan kosmik dewa-dewi yang telah mati. Sambil menundukkan pandangannya, Sunny melotot ke arah pemanah misterius itu. Musuhnya sudah bangkit dari tanah. Bayangan pembunuh itu tampaknya juga tidak baik-baik saja, sulit untuk melihat luka apapun di tubuh mereka di balik tabir asap hitam pekat yang menutupinya seperti jubah compang camping. Tetapi bentuk keseluruhan pembunuh yang diam itu sekarang jauh lebih samar dan kurang nyata daripada sebelumnya. Seolah berusaha keras untuk mempertahankan bentuknya. Sunny tahu pasti bahwa pemanah itu terluka. Ada luka dalam yang menusuk di sisinya dan selusin luka kecil di sana-sini. Salah satu sendi sikunya juga hancur total. Tingkat kerusakannya terbukti dari fakta bahwa bayangan itu menggerakkan tangan kanannya dengan canggung dan menyarungkan pisau tulang, hanya menyisakan bilah obsidian yang diarahkan ke Sunny. Dia tersenyum sambil memijat lehernya yang memar. "Mengapa kau tidak menggunakan pisau itu untuk menggorok lehermu sendiri?" Kata-kata ini terdengar seperti provokasi belaka, tetapi sebenarnya tidak. Kata-kata itu adalah perintah yang diberdayakan oleh otoritasnya sebagai penguasa bayangan, dan karenanya, menjalankan kehendaknya. Tangan pemanah itu gemetar, tetapi akhirnya tidak mau bergerak. Sebaliknya, hawa dingin dan menakutkan yang terpancar dari bayangan compang camping itu semakin kuat, membuat Sunny menggigil. Senyumnya melebar, mungkin tidak. Dengan itu, Sunny mengangkat bilah gadingnya dan melangkah maju. Sang pemanah maju dengan cepat dan anggun. Sunny bisa melihat musuh, dan dia juga bisa merasakan musuh, lagi pula, dia menghadapi bayangan. Dia sudah memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana pembunuh dari alam bayangan itu bertarung, jadi dia bisa memprediksi dari mana serangan berikutnya akan datang. Pedang obsidian itu hendak melayang ke lehernya. Jadi, Sunny menurunkan bilah pedangnya dan melindungi perutnya, sebagai gantinya, menyelamatkan dirinya dari isi perutnya ketika pisau obsidian itu tiba-tiba menyerang rendah. Dia sudah membuktikan bahwa maniak terkutuk itu tahu cara menipu indera bayangannya. Entah musuhnya punya banyak pengalaman dalam melawan mereka yang mengikuti Shadow God. Dan karena itu punya kemampuan yang mirip dengan Sunny, atau mereka tahu cara memasukkan tipu daya ke dalam gerakan mereka hanya karena mereka sendiri adalah bayangan tua yang licik. Jadi, pada saat tertentu, hal yang sebaliknya dari apa yang dipikirkan Sunny bisa saja terjadi. Masalahnya adalah si pemanah juga tahu bahwa Sunny telah mengetahui tipuannya, jadi terkadang mereka hanya akan meneruskan serangan yang disiarkan langsung saja. Itu sungguh menjengkelkan, dan itulah alasan mengapa Sunny sekarang punya banyak sekali lubang. "Kau makhluk menjijikkan," sambil mengikat pisau obsidian dengan serpihan taring gading. Sunny memutar pergelangan tangan pemanah itu, atau setidaknya mencoba, dan memukul dengan tangannya yang bebas, bermaksud membelah tengkorak musuh. Namun, bayangan yang sulit ditangkap itu terlalu cepat dan lincah, sedikit mencondongkan tubuh dan mengambil langkah ke samping untuk menghindari tinjunya. Sunny mencoba mencengkeram mereka, tetapi pemanah itu terlepas dari genggamannya bagai angin gelap. Sesaat kemudian,
serangan mematikan yang tak henti-hentinya telah menghantamnya, dan Sunni tidak punya pilihan selain membela diri. Ia berharap bahwa dengan musuhnya yang kehilangan kemampuan menggunakan satu tangan, irama pertempuran akan berubah. Namun, meski hanya berbekal pisau obsidian, bayangan ganas itu tidak pernah memperlambat serangan yang menyesakkan dan menindas itu. Hanya saja, sekarang, pemanah itu lebih banyak menggunakan kaki mereka. Membuat Sunni terkena rentetan tendangan tiba-tiba yang dahsyat. Teknik bertarung mereka tetap cepat, cermat, sangat agresif, dan benar-benar mematikan. Dan meskipun Sunni tidak akan terluka oleh tendangan, kekuatan gegar otak yang dahsyat dari masing-masing tendangan itu telah merusak organ-organ dalamnya. Jika hal ini terus berlanjut dengan cara yang sama, dia tidak akan menang. Dia akan mati, atau, yang lebih mungkin, akan terdorong ke kondisi yang sangat lemah sehingga dia tidak akan mampu lagi melawan kehendak penghukuman, yang merupakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sunni tetap tenang, tapi dia juga sudah kehabisan akal. Sejak memutuskan untuk kembali ke pelukan peradaban, dia sering menemukan dirinya dalam situasi di mana kekuatannya sangat dibatasi. Akan tetapi, ia tidak pernah sekalipun menganggap kejadian-kejadian ini sebagai hambatan. Jika ada, kejadian-kejadian ini justru memberdayakan, membuktikan betapa serba bisanya aspeknya. Sampai pada titik di mana tidak peduli seberapa mengerikan batasan-batasan yang diberikan kepadanya, Sunni tidak pernah dibiarkan tanpa banyak pilihan tentang bagaimana menghadapi situasi tersebut. Kemampuan beradaptasi adalah raja, dan karena itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Jadi, apa yang sebagian orang lihat sebagai kelemahan, Sunni lihat sebagai bukti kekuatan yang paling tak terbantahkan. Tetapi, bukankah situasi ini agak keterlaluan? Di dalam Shadow of Condemnation, Sunni tidak hanya kehilangan sebagian kekuatannya, ia pada dasarnya kehilangan semua kekuatannya. Bahkan Shadow Dance, yang sebelumnya tidak pernah mengkhianatinya, terbukti tidak berguna melawan pemanah terkutuk itu. Dia terpaksa hanya menggunakan tinjunya dan sepotong tulang tajam, seperti manusia gua. Bahkan lebih buruk dari Sleeper, nyaris tidak layak dibandingkan dengan aspiran. Apa selanjutnya? Apakah dia akan dipaksa menggunakan giginya seperti binatang buas? Sunni sangat marah. Persetan dengan ini. Sambil melotot ke arah pemanah itu, dia tersenyum ganas dan memutuskan untuk bersikap putus asa dan buas semampunya. Budak Bayangan bab 2118, seperti binatang buas. Di luar, bayangan kutukan terus menerobos badai esensi yang ganas. Raksasa gelap itu melangkah demi langkah, gigih, tak berperasaan. Dunia bergetar di bawah langkahnya, dan lautan esensi perak yang mengamuk tidak punya pilihan selain terbelah di depannya. Angin yang dahsyat tidak berdaya menghentikan bayangan raksasa itu, dan kehancuran badai jiwa yang tak terelakkan pun tidak dapat menghancurkannya. Namun, badai itu merusaknya. Sedikit demi sedikit, gunung gelap tubuh Condemnation yang samar-samar itu digiling oleh partikel-partikel esensi jiwa yang sangat kecil dan tak berwujud. Lempengan-lempengan besar obsidian itu perlahan-lahan mengecil, hamparan kegelapan beku yang dingin itu menyusut. Dan segala sesuatu yang telah dikutuk menjadi bagian dari bayangan dewa yang mati itu perlahan-lahan menghilang ke dalam cahaya keperakan. Ketika hal itu terjadi, sosok raksasa gelap yang luar biasa tinggi itu perlahan-lahan menyusut. Tingginya yang sangat besar telah berkurang beberapa ratus meter. Lingkar tubuhnya yang besar telah berkurang, lingkar lengan bawahnya yang besar telah menyusut. Semakin dalam badai Condemnation masuk, semakin cepat pula tubuhnya yang besar digiling oleh derasnya aliran esensi. Seperti bayangan yang perlahan mencair dalam cahaya.
di dalam kegelapan tubuhnya yang luas. Sementara itu, bahkan Sunni menyadari bahwa lautan kegelapan yang samar di sekelilingnya semakin mengecil, dan tepi luar bayangan dewa yang mati semakin dekat. Namun, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena sifat ruang di dalam condemnation itu aneh dan asing. Sunni punya hal lain yang harus dikhawatirkan, yaitu si pemanah terkutuk. Tepat saat ia mengira melihat secercah cahaya keperakan tak berujung di suatu tempat yang jauh, pisau obsidian itu melesat menuju jantungnya, dan saat Sunni membalikkan tubuhnya untuk menghindarinya, sebuah tendangan dahsyat menghantam tulang rusuknya dari samping. Namun kali ini, dia siap untuk itu. Bukan karena penguasaannya yang hebat terhadap tarian bayangan atau wawasannya terhadap gaya bertarung bayangan yang kejam. Melainkan karena, mengingat situasinya, tendangan ini adalah tindakan yang paling optimal dan paling merusak yang dapat dilakukan musuhnya. Singkatnya, karena Sunni akan melakukan hal yang sama. Jadi, dia berhasil menangkap anak sapi pemanah misterius itu, sambil merasa terkejut sejenak melihat betapa rampingnya anak sapi itu meskipun memiliki pukulan yang sangat dahsyat. Yah, tendangan yang dahsyat, sebenarnya. Namun, kejutan sesaat itu tidak memperlambat Sunni. Sambil menahan kaki pemanah itu di tempatnya, ia langsung menghantam serpihan taring gading itu dengan kekuatan yang mengerikan. Menusuk pangkal paha mereka dan dengan kejam menarik bilah pedang itu ke arahnya untuk mengiris kaki musuh hingga ke lutut. Sang pemanah menggigil. Itu adalah kemenangan mutlak bagi Sunni. Tetapi dia tahu ada harganya, karena dengan menggunakan kedua tangannya untuk memberikan luka yang mengerikan, dia membuat dirinya terbuka terhadap pembalasan yang fatal. Pisau obsidian itu melesat ke arah tenggorokannya, tetapi Sunni menundukkan kepalanya dan menangkapnya dengan giginya. Saat bibirnya terpotong, dia menyeringai dan mengatupkan rahangnya, menggigit bilah hitam itu dan menghancurkannya seluruhnya. Gigiku tidak main-main, bodoh. Bagaimanapun, mereka diubah menjadi senjata mematikan oleh Bon Weave. Akhirnya, si pemanah tampak sedikit terkejut. Namun itu hanya berlangsung sepersekian detik. Lalu, sambil meninggalkan salah satu kakinya dalam genggaman Sunni, bayangan ganas itu melompat dan melayangkan tendangan yang sangat dahsyat ke sisi kepala Sunni dengan kaki satunya. Sunni melihat bintang, jatuh ke tanah dan tersedak pecahan obsidian yang tajam, dia tertawa tertahan. Aduh! Aduh, itu benar-benar sakit. Sang pemanah mendarat di atas kaki mereka yang terluka, tersandung, dan jatuh dengan satu lutut. Sedetik kemudian, tanpa jeda, mereka langsung menghunus pisau tulang yang dibuang dan menerjang Sunni, dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Sambil mengangkat tangan dengan lemah, dia mencoba menghentikan musuh agar tidak mendarat padanya. Atau begitulah tampaknya. Sebaliknya, begitu jari Sunni menyentuh pemanah misterius itu, dia tersenyum lebih lebar, dan menarik mereka berdua ke dalam pelukan bayangan. Menggunakan shadow step memang berbahaya, tapi dibunuh oleh maniak terkutuk itu, jelas, lebih berbahaya. Itulah sebabnya dia membuat rencana ini. Menyelam ke dalam kegelapan yang sudah dikenalnya, Sunni merasa sama sekali tidak mengenalnya. Itu sudah bisa diduga, mengingat bayangan yang ia selami bukanlah bayangan peduli yang pernah dikenalnya sebelumnya. Mereka kini menjadi bagian dari condemnation, dan karenanya, kedalaman gelap mereka juga merupakan bagian dari condemnation. Namun, sifat terkikis dari alam bayangan memengaruhi Sunni bahkan di sini. Ia tahu itu akan terjadi, jejak esensi yang cemerlang di belakang dewa yang mati adalah buktinya. Dan bintik-bintik cahaya sesekali yang melayang dari dirinya dan dari pemanah misterius itu saat mereka bertarung juga. Sekarang setelah Sunni meninggalkan wujud jasmaninya,
dan memaksa musuhnya meninggalkan wujud mereka. Alam bayangan menerjang mereka dengan kecepatan yang jauh lebih dahsyat. Jiwa gelap mereka kini terlarut jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Yang mana merupakan penyebab kekhawatiran, tidak diragukan lagi. Namun, jiwa Sunni, meski rusak, masih diberdayakan dan disatukan oleh Sol WAV. Dan pemanah pembunuh itu tidak tampak begitu kokoh dan tanpa cedera bahkan sebelum terjun ke dalam pelukan bayangan. Mari kita lihat siapa di antara kita yang bertahan lebih lama. Sunni merasakan kegembiraan yang luar biasa. Sang pemanah, yang kini menjadi bayangan tak berbentuk, mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya dan bergegas kembali ke alam material. Tetapi Sunni malah memeluk mereka lebih erat, sehingga musuh bisa kabur. Kemana kau sekarang, bajingan? Apa yang terjadi? Bukankah kau bertekad membunuhku? Menusuknya dengan anak panah dan memotongnya dengan pisau tajam, makhluk jahat itu harus membayarnya. Sang pemanah justru berjuang lebih keras lagi. Sunni, tentu saja, tidak melepaskannya. Dia ingin tertawa, tetapi sayangnya dia tidak punya mulut saat itu. Mati, di luar, bayangan kutukan telah menyusut setengahnya karena serangan derasnya esensi perak yang memusnahkan. Akhirnya, salah satu kakinya menjadi terlalu kurus untuk menopang berat tubuhnya yang sangat besar. Saat raksasa bayangan itu menurunkan kakinya untuk melangkah selanjutnya, tulang keringnya hancur dan terbelah. Kecaman pun jatuh. Seluruh dunia bergetar ketika tubuh raksasa yang menyerupai gunung itu jatuh dengan keras ke tanah. Jauh di dalam tubuh dewa yang telah mati, Sunni merasakan sesuatu berubah. Ia sempat bingung. Kemudian, kegelapan berguncang, dan baik dia maupun pemanah pembunuh itu terlempar keluar, kembali ke kerasnya dunia material. Di sekeliling mereka, tubuh samar Condemnation sedang runtuh. Budak Bayangan bab 2119, di sisi lain. Sunni sekali lagi mendapati dirinya berbaring di permukaan bola obsidian yang halus dan dingin. Hanya saja, kali ini, permukaannya tidak begitu halus, ditutupi oleh jaring retakan yang dalam. Waktu dan ruang berguncang di sekelilingnya, membuatnya terasa seolah-olah dunia itu sendiri sedang runtuh. Jauh di atas, awan debu hitam yang berkilauan mendidih. Hamparan kegelapan yang luas itu dalam keadaan berubah, mengalir dalam arus yang deras. Kilauan cahaya beku yang jauh dipadamkan satu persatu. Lempengan obsidian yang melayang itu saling bertabrakan dan pecah, berubah menjadi awan pecahan batu yang mengembang dengan hebat. Akan tetapi, ia tidak dalam kondisi yang dapat memperhatikan bencana kosmik tersebut, karena kondisi tubuh dan jiwanya sendiri juga sangat buruk. Sunni merasa tidak enak badan. Yang terburuk dari semuanya, meskipun ia memiliki 7 tubuh, ia hanya memiliki 1 jiwa. Dan karena kondisinya yang menyedihkan saat ini, penguasa bayangan juga tidak merasa terlalu bersemangat di Hollow sana. Inkarnasinya yang lain, yang tersembunyi di kamp tentara Song, juga menderita. Untungnya, dia entah bagaimana berhasil menyembunyikan kondisinya yang lemah dari orang-orang di sekitarnya. Avatar terakhir saat ini sendirian di ruang bawah tanah Marvelous Mimic, setidaknya. Namun, ketiga hal itu bukan urusannya saat ini. Tubuh aslinya, yang terancam hancur, yang dalam masalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku seharusnya hidup damai di Bastion, membuat panekuk. Sambil mengerang, Sunni mencoba berdiri. Namun saat ia melakukannya, bola obsidian itu bergetar dan terbelah, melemparkannya jatuh lagi. Turun, turun, turun. Setelah beberapa saat jatuh, kata itu kehilangan maknanya, karena semua arah menjadi satu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang salah dengan bayangan Condemnation.
Hamparan cahaya perak yang menyilaukan menyelimuti kegelapan luas dari tubuhnya yang samar, dan di suatu tempat di luar sana. Hamparan bukit hitam bergelombang yang tak berujung itu jauh lebih dekat dari yang seharusnya, bergerak saat perlahan-lahan tertinggal di belakang. Seolah-olah dewa yang sudah mati itu tidak berjalan lagi, melainkan merangkak. Dunia menjadi semakin kecil, sampai semuanya berubah gelap. Dan kemudian, Sunni tiba-tiba bisa merasakan berat badannya sekali lagi. Ia terlempar dengan keras ke udara dingin, angin menyerangnya dengan kekuatan yang kejam. Turun menjadi turun lagi, dan naik menjadi naik. Pada saat yang sama, ia mendapati dirinya jatuh sekali lagi, jatuh dari ketinggian. Dia juga dikelilingi oleh bayangan. Sunni hanya memperhatikan satu perubahan yang terjadi di dunia, yakni tarikan jahat dari keinginan condemnation, yang selama ini berusaha melahapnya, tiba-tiba hilang. Aku berada di luar bayang-bayang penghukuman. Begitu Sunni menyadarinya, tubuhnya yang babak belur menghantam sesuatu yang keras. Ia terpental dari permukaan yang keras sambil menjerit tertahan, lalu jatuh lagi dan berguling menuruni lereng bukit pasir yang tinggi, melemparkan awan debu ke udara. Sambil menabrak sesuatu di kaki bukit pasir, Sunni mengerang dan membuka matanya, melihat langit hitam alam bayangan di atasnya. Langit hitam, tidak ada awan perak dari esensi yang mengamuk di atas maupun di sekitarnya, berarti dia juga berada di luar badai esensi. Dia aman, ya, setidaknya aman dari badai. Namun, seluruh keberadaannya hanyalah penderitaan. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, begitu pula jiwanya. Bahkan pikirannya benar-benar lelah dan terguncang, hampir tidak dapat berfungsi. Mengabaikan semua itu, Sunni menggumamkan umpatan sambil terengah-engah dan perlahan mendorong dirinya sendiri dari tanah, lalu berdiri sambil terhuyung-huyung. Kemudian, dia melihat sekelilingnya untuk menilai situasi. Awalnya, ia kesulitan memahami apa yang dilihatnya dan dirasakannya. Pemandangan yang familiar dari Shadow Realm, hamparan bukit-bukit gelap yang sunyi, telah menghilang. Sebagai gantinya, punggung bukit putih yang besar dan berbentuk aneh membentang ke kejauhan sejauh mata memandang. Di sekelilingnya, batu-batu besar yang sempit berserakan dalam kelompok-kelompok panjang, beberapa kecil, beberapa menjulang setinggi ratusan meter. Di depannya, dinding putih cemerlang dari esensi yang berputar-putar itu perlahan menjauh. Melihatnya, Sunni menyadari bahwa dia berada di sisi lain badai jiwa. Bayangan penghukuman pasti telah menghancurkannya, bagaimanapun juga, hanya runtuh ketika bahaya telah berlalu. Lalu, ia menggigil saat menyadari sifat batu-batu besar aneh di sekelilingnya. Itu bukan batu besar, itu tulang. Itu adalah sisa-sisa ular jiwa yang membentuk padang luas. Namun, sebagian besar jauh lebih kecil daripada kerangka raksasa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun bukan berarti mereka kecil. Permukaan keras yang menahan kejatuhannya adalah tulang punggung ular jiwa yang sudah mati. Dia berada di sebuah kuburan luas tempat tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya tergeletak, menjulang tinggi di atas debu hitam. Sambil menunduk, Sunni bahkan melihat tengkorak manusia tergeletak di antara tulang-tulang yang hancur. Lalu, perhatiannya teralihkan oleh suatu suara yang tiba-tiba. Saat berbalik, Sunni melihat dua hal pada saat yang sama. Ratusan meter jauhnya, sebuah bayangan samar tengah berjuang untuk menyatu menjadi sebuah bentuk padat, menulis di tanah. Pemanah terkutuk itu tampaknya juga selamat. Dan di antara mereka, sisa-sisa bayangan penghukuman masih terhampar. Raksasa gelap itu telah hilang, dan yang tersisa dari tubuh obsidiannya yang besar hanyalah bukit tinggi dari debu hitam halus, tidak berbeda dari yang lainnya. Namun,
Ada sesuatu yang bergerak di udara di atas bukit pasir obsidian. Mulanya, ia tampak seperti pusaran angin kecil, embusan angin yang berputar lemah, menyedot debu hitam dan batu-batu kecil saat ia bergerak. Namun kemudian, Sunny melihat pecahan tulang diserap ke dalam massa yang terpelintir, naik tinggi ke udara, dan kemudian membeku di tempat di jantung anomali aneh itu. Sesaat kemudian, sepotong tulang yang lebih besar terbang ke atas, dan tidak jauh dari sana, tengkorak raksasa seekor ular mati bergetar, menjulang beberapa sentimeter di atas tanah. Pusaran angin itu perlahan membesar, dan semakin kuat, memakan semakin banyak benda di sekitarnya. Saat itulah Sunny mengerti apa yang dilihatnya. Tubuh bayangan penghukuman mungkin telah hilang, tetapi kekuatan tak kasat mata yang telah membangunnya dari bagian-bagian dunia yang direbut dewa yang telah mati itu sendiri belum hilang. Faktanya, mereka sudah mulai membangun kapal baru untuk dirinya sendiri. Bayangan penghukuman berada tepat di depannya, utuh. Yang berarti, Sunny melirik serpihan taring gading di tangannya, lalu ke pemanah pembunuh yang perlahan berdiri di kejauhan. Lalu, dia mendorong tubuhnya yang babak belur ke depan sambil menyeringai rakus. Budak Bayangan Bab 2120, Pembunuh Dewa. Bayangan penghukuman belum hancur, tetapi saat ini ia rentan. Dan sementara Sunny dan pembunuh kejam dari alam bayangan sama-sama dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka juga berada dalam posisi yang sempurna untuk memberikan pukulan fatal kepada dewa yang lemah itu. Nah, Sunny masih hidup. Bayangan misterius itu sudah mati, tapi menolak untuk pergi. Bagaimanapun, salah satu dari mereka bisa membunuh bayangan Condemnation. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan menyerang lebih dulu. Jadi, Sunny bergegas maju tanpa membuang waktu. Atau setidaknya dia mencoba. Sayangnya, tubuhnya rusak cukup parah, jadi yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah terlatih-tatih maju dengan tergesa-gesa. Ah, sakit. Itulah yang akan dipikirkannya dalam situasi lain. Namun saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benaknya, bunuh. Aku harus membunuhnya terlebih dahulu. Sambil tersenyum muram, Sunny terlatih-tatih menuju pusaran debu hitam sambil mencengkeram serpihan taring gading dengan erat. Jauh di sana, pemanah misterius itu akhirnya berhasil menenangkan diri dan bangkit dari tanah, mengabaikan luka mengerikan di paha mereka sepenuhnya. Omong kosong. Sunny dapat merasakan tatapan dingin sang pemanah berubah, mula-mula tertuju padanya, lalu beralih ke bayangan Condemnation. Omong kosong. Sambil menggertakkan giginya, Sunny memerintahkan bayangan-bayangan itu untuk menjelma menjadi sayap-sayap gelap di belakangnya. Namun, tepat pada saat itu, kehendak pemanah pembunuh itu menghantam dunia, memaksa bayangan-bayangan itu untuk meringkuk ketakutan. Dasar pengkhianat sialan! Sambil mengumpat keras, Sunny berlari kencang. Pemanah itu pun bergerak, tapi dia lebih cepat. Sunny telah tersadar terlebih dahulu, dan karenanya, dialah yang pertama kali mencapai bayangan penghukuman. Melompat ke udara, ia terjun ke pusaran debu hitam. Untuk sesaat, kekuatan asing yang dikenalnya menarik pikiran, tubuh, dan jiwanya, mencoba menyerapnya, tetapi sekarang jauh lebih lemah, jadi ia mengabaikannya begitu saja. Sesaat kemudian, dia menusukkan bilah gadingnya tepat ke jantung pusaran angin gelap, di mana sebuah bola sempurna perlahan terbentuk dari pecahan tulang yang hancur. Pedang biasa mungkin tidak akan mampu melukai kekuatan tak berwujud yang bernama Condemnation. Namun Sunny menggunakan taring ular jiwa, dan taring yang sangat kuat. Ular jiwa adalah saluran kematian, dan Sunny adalah pewarisnya, jadi, ia menajamkan keinginannya menjadi niat membunuh yang sangat dingin,
dan menyalurkan niat itu ke serpihan tulang kuno yang ingin memberikan kematian dan kehancuran pada bayangan dewa yang telah mati. Tampaknya berhasil. Ketika bilah gading menusuk jantung Condemnation, Sunni merasakan riak tak terlihat menyebar ke seluruh dunia. Dan kemudian, ia merasakan sesuatu yang kuno dan tak terlukiskan luasnya hancur berantakan. Dan kemudian, dia tidak merasakan apapun kecuali kekosongan yang menggantikannya. Pusaran angin tiba-tiba terkoyak, dan debu hitam pun mengendap. Pecahan tulang jatuh ke tanah. Sunni juga jatuh. Serpihan taring gadingnya telah hancur, hanya menyisakan sepotong kecil tulang di tinjunya. Tetapi, saat ia terjatuh, matanya terbelalak, dan aliran pecahan bayangan yang hampir tak ada habisnya, jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya, membanjiri jiwanya. Itu menggembirakan sekaligus menakutkan. Dia dapat merasakan inti bayangannya, yang telah rusak akibat alam bayangan, sedang diisi ulang dan dibangun kembali seperti semula. Dan itu tidak berhenti di situ. Aliran deras pecahan bayangan memenuhi jiwanya, membasahinya. Dan jauh di dalam kedalamannya yang gelap, inti ketujuh, inti terakhir akhirnya membuahkan hasil, menyala dengan kemegahan tanpa cahaya. Jatuh ke bukit debu hitam, Sunni berguling menuruni lerengnya dan tertawa pendek panik. Sial, sial, sial. Pada saat berikutnya, penderitaan yang sudah tak asing lagi karena terbentuknya inti bayangan baru menghancurkan pikirannya, membuat Sunni menjerit dan kejang-kejang. Kali ini, tidak ada suara mantra yang menenangkan yang menemaninya selama proses tersebut. Dia belum merangkai kata-kata yang sesuai ke dalam gelang praktis, jadi gelang itu juga tidak bersuara. Faktanya, ia bahkan belum mengumumkan pembunuhan bayangan Condemnation, mungkin karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika Sunni menghancurkan bayangan, yang secara teknis tidak hidup. Dan karenanya tidak dapat dibunuh. Sadarkan diri, dasar bodoh. Sunni berusaha menahan rasa sakit, mencoba untuk mendapatkan kembali kesadarannya terhadap keadaan sekelilingnya. Mengisi ulang pecahan yang sudah digunakan adalah hal yang baik. Akhirnya membentuk inti ketujuh dan menjadi Titan sungguh luar biasa. Itulah sebabnya dia datang ke alam kematian. Tetapi dia benar-benar telah memilih saat yang sangat tidak menguntungkan untuk mencapai prestasi luar biasa ini. Karena, tepat saat Sunni mencoba berdiri, sebuah tangan yang kejam mencengkeram lehernya dan dengan kasar menariknya berdiri. Omong kosong, pemanah bayangan itu masih hidup, dan penuh amarah, tampaknya, melotot ke arah Sunni melalui gumpalan asap hantu dengan kebencian yang mengerikan. Setengah lumpuh karena rasa sakit yang luar biasa saat jiwanya terkoyak oleh inti bayangan yang muncul, dan keberadaannya pun berubah. Sunni memindahkan berat badannya dan menendang pemanah itu sekuat tenaga yang bisa dikerahkannya. Sesaat, ia merasa lehernya akan patah, tetapi malah terlepas dari cengkeraman besi musuh. Sunni terdorong dan jatuh di atas debu hitam, berguling semakin jauh menuruni lereng bukit pasir. Sang pemanah mengejar. Menabrak tulang rusuk ular jiwa yang mati di kaki bukit, Sunni mengerang lemah dan mencoba merangkak menjauh. Sial, kenapa sakit sekali? Pemanah itu menangkapnya setelah beberapa saat. Sunni berguling, menghindari kaki yang akan menghancurkan tengkoraknya, dan mengangkat lengannya untuk membela diri. Sebuah pukulan dahsyat menimpanya, hampir menghancurkan tulang rusuknya, dan sesaat kemudian, sebuah tendangan mengerikan membuatnya terlempar ke udara. Sunni mendarat dalam posisi terlentang dan berguling beberapa kali, berhadapan langsung dengan tengkorak manusia yang telah dilihatnya sebelumnya. Tengkorak itu menatapnya dengan lubang hitam menganga di rongga matanya yang kosong, membuat Sunni menggigil.
Akankah tengkoraknya sendiri tergeletak di sini, sedih dan terlupakan juga? Berguling telentang, dia bangkit sedikit dan menangkap kaki pemanah itu, yang saat itu hampir mencapai kepalanya. Tidak. Mengingat betapa kejamnya bajingan ini, tidak mungkin tengkoraknya akan tetap utuh. Sunyi telah menyelamatkan kepalanya dari tendangan yang langsung mengenai bahunya, tetapi pada saat berikutnya, dia malah mendapat pukulan di wajahnya. Saat terbang kembali, Sunyi menabrak tulang belakang ular jiwa yang sudah mati dan jatuh berlutut. Penglihatannya kabur, dan dia merasakan darah di lidahnya. Saya benar-benar berdarah. Wow, dia praktis tenggelam dalam darah. Setidaknya rasa sakitnya mereda. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat sosok pemanah yang mendekat, Sunyi meludahkan darah dari mulutnya. Dan tersenyum. Hei, bodoh. Sang pemanah tidak memperhatikan perkataannya, mengangkat tinjunya untuk melancarkan serangan terakhir. Sunyi menegangkan otot-ototnya, mempersiapkan dirinya. Di belakangmu. Bayangan pembunuh itu membeku sesaat, lalu berputar. Namun sudah terlambat. Karena di sana, di belakang mereka, Sunyi yang lain sudah melancarkan pukulannya dengan seluruh kekuatan mengerikan dari seorang Titan Transenden. Itu adalah bayangan ketujuh yang telah lama ditunggu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.